teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, backgroundnya agak beda nih dari biasanya, karena saya lagi berada di Lab Multimedia Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Trisakti. Ngapain saya di sini? Saya bukan jadi dosen multimedia. Saya lagi take untuk acara mahasiswa. Nah, buat teman-teman semua, mungkin yang calon mahasiswa atau mungkin yang mahasiswa, FYI, kita punya lab multimedia di FSRD Universitas Trisakti. So, buat kalian yang tertarik buat multimedia atau desain lainnya, mungkin cus aja deh langsung lihat di website Universitas Trisakti. Jadi, hari ini saya lagi ada kegiatan. Saya diundang sama kakak-kakak. Boleh dilihat dulu nggak ya kakak-kakaknya? Nah, ini saya deketin dikit deh. Ini ada siapa ini? Siapa namanya kakak? Hai, nama saya Made Wirasati dari fotografi. Oke. NIM-nya perlu nggak? Nggak usah ya. Kalau ini siapa? Aku Catherine dari jurusan Desain Interior angkatan 2018. Oke, nah di sini saya di-invite untuk acara Suara Suara Rupa. Suara Rupa apa sih Kak Catherine? Suara Rupa itu suaranya anak-anak FSRD. Jadi kalau kalian mau kepo-kepoin apa yang kita bahas seputar kehidupan mahasiswa FSRD, boleh langsung cek di YouTube channel. YouTube channelnya apa namanya? YouTube channelnya apa? Describe DSRP. Nah, nanti saya tulisin deh, oke ya. Nanti ada ini yang menangani berarti anak-anak multimedia. BEM Kak. Anak Jadi, BEM. Bawa naungannya BEM, salah satu proklar. Ini ada. Nah, halo bapaknya, namanya siapa? Namanya Hanif dari Prodi. Halo Kak Hanif. Terus ada yang lain yang cewek. Halo kakak. Ini seksi apa? Konsumsi kayaknya. Oh enggak ya? Dari Prodi. Dari MM tuh. Ini ada kakak. Dari Prodi DKV. Kakak yang ini? Ini narasumber juga. Ya, jadi buat semuanya ini bisa lihat ya di sini bahwa benar-benar lab multimedianya proper banget dan ide mahasiswa, kegiatan-kegiatan kayak gini tuh semua pure kegiatan idenya mahasiswa. Balik lagi di Suara Rupa. ya bersama gue Acil Dan gue Made. ya. Oke deh, hari ini kita mau bahas yang seru-seru lagi nih. Bahas apa sih nih? Kan sekarang tuh ya Dek, perkembangan teknologi tuh udah maju banget ya kan. Betul. Semua orang tuh kayak sekarang terikat gitu ya sama era digital ini. Bener banget ya, bisa dilihat kayak banyak orang sekarang kemana-mana harus bawa HP. Bener-bener jadi kayak ketergantungan harus nempel. Jadi Ini bener kalau bisa belahan jiwa. Udah kayak berakar ke akar. tubuh. Jadi satu ya. Iya bener banget. Mereka semuanya tuh ada di handphone. Entah itu transportasi online atau dana atau bank, semuanya itu ada di handphone sekarang. Cukup kemana-mana butuhnya handphone doang. Iya, bener banget. Kayak banyak teman gue juga kayak bener-bener nggak bawa dompet, cuma HP aja karena semua udah ada di situ. Iya, kalau dompet ketinggalan nggak apa-apa. Kalau handphone ketinggalan, wah. Meninggoy. Bener banget. Nah, itu tuh yang akan kita bahas juga nih kali ini. Kayak dengan seiring perkembangan zaman, ilmu keilmuan kita nih yang kita pelajarin itu juga harus ikut berkembang dong, ngikutin zaman ya kan. Iya, bener banget. Nah, kita hari ini mau bahas satu ilmu yang kita pelajari di FSRD. Ilmu apa itu? Iya, ini pasti kalau kita panggil bintang tamunya langsung udah pada tahu, wah keilmuan ini yang mau dibahas. Pasti tahu lah ya. Iya, kita panggil ya. Mari kita panggil. Kak Caca. Silakan Kak. Silakan Kak, duduk Kak. Nah, Halo Kak Caca. saya
berasa lagi di studio televisi mana gitu. Emang keren banget ya. Keren banget emang. Oke. Nah, udah pada tahu kan, jadi ini kita akan membahas ilmu interior design mengikuti perkembangan zaman yang ada nih, ngikutin era digital, Betul. teknologi yang udah maju Ya. gitu kan Kak. Gimana nih? Oke. Apa kita perlu perkenalan lagi? Oh nih? iya. Iya dong. Aduh, siapa yang nggak Ya, kenal? ya sebenarnya sih siapa yang nggak kenal, tapi mungkin Banyak kali ya, yang nggak kenal. Mungkin Iya. ada adik-adik baru kita. Adik-adik maba ya, Iya kemarin kan? baru PKKMB. Oke. Iya, Boleh kan, silakan. Oke, boleh. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reski Anissa Damayanti. Kalau di ID sih kayak gitu. Tapi panggilannya tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Made sama Kak Catherine, saya biasa dipanggil Kak Caca. Saya kebetulan Ketua Program Studi dari Desain Interior Universitas Trisakti dan juga menjadi dosen tetap di Program Studi Desain Interior. Kira-kira seperti itu. Keren sekali ya. Amin. Keren banget. Oke, mungkin kita langsung masuk pertanyaan ya. Oke. Ini kan Kak Caca nih pasti sibuk nih ya. Mungkin Sibuk banget. tapi di masa pandemi ini gimana nih Kak? Semua berjalan lancar, terus kegiatannya lagi ada apa aja sih Kak? Oh, wah, pertanyaannya sebenarnya langsung berat nih. Langsung berat. Karena sibuk banget nih guys. Sibuk banget sepertinya nih. Bukan masalah sibuk banget ya. Kalau ditanya berjalan lancar apa enggak selama pandemi, ya udah pada bisa jawab lah ya, berjalan lancar apa enggak. Ya harus dijalankan dengan baik kan gitu ya. Karena kalau kita ingat mundur beberapa tahun ke belakang kemarin kan waktu awal-awal pandemi, pasti ingat tuh tahu-tahu jebret semuanya harus online gitu ya. Jadi kan kayaknya mendadak tapi kayak dipaksa gitu. Apalagi kita kuliah desain gitu kan. Pasti ngerasain kan, Made jadi nggak bisa motret-motret lagi, bener Catherine nggak bisa pakai lab lagi gitu kan. Jadi kalau dibilang lancar sebenarnya ya harus dibikin lancar gitu dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Kalau lagi sibuk apa ya, kebetulan nih kemarin kita habis PKKMB ya, habis menerima mahasiswa baru. Jadi welcome Maba 2021. Nah, mungkin dalam seminggu ke depan kita akan persiapan perkuliahan semester baru sih. Iya. Ya. Semangat, Catherine. Made. Fighting. Oke. Oke nih Kak, mungkin mau langsung nih ya Kak, kita mau tanya-tanya dong Kak, sebagai dosen dan juga tadi kan Kak Caca bilang Kak Prodi Desain Interior gitu ya Kak. Sejak pandemi ini kan makin melekat ya Kak tadi, kita tahu sama iya. teknologi, entah itu handphone, Iya, entah betul. itu laptop dan berbagai macam aplikasi Iya, gitu ya Kak, untuk menunjang perkuliahan kita gitu kan Kak. Nah kalau misalkan di bidang desain interior sendiri itu yang memiliki banyak praktek nih Kak, mulai dari pembelajaran, survei, dan eksekusi tugas, itu gimana sih Kak untuk bisa berjalan secara lancar melewati era teknologi nih Kak dalam jangka waktu yang mungkin kan kita nggak tahu selesainya itu kapan, Iya. mungkin bisa 3-5 tahun ke depan gitu Aduh, kan Kak. jangan sampai deh ya. Amit-amit sih Kak, Amit-amit, saya juga amit-amit. mau. Iya, Nah, itu iya. menurut Kak gimana tuh Kak? Ya. Oke, tadi kan kayak saya bilang, kita jadi selama pandemi ini ya, kita jadi dituntut serba cepat, serba mudah beradaptasi gitu ya. Jadi benar-benar kitanya yang harus ngikutin. Kalau dulu mungkin sebelum ada pandemi, ya udahlah santai aja gitu ya, nanti bisa gitu ya, nanti aja belajar gitu. Sebagai contoh deh, saya deh sebagai dosen ya, kita tuh sebenarnya mau kuliah e-learning atau kuliah online itu sebenarnya idenya udah lama banget. Mungkin dari awal-awal 3 tahun yang lalu deh, jauh dari sebelum ada pandemi. Itu kita udah pengen memulai e-learning gitu. Balik lagi mungkin belum ada yang berani mulai gitu. Akhirnya saya, ini boleh ya nyebut, saya bikin YouTube. Boleh. Saya bikin YouTube channel gitu, isinya materi pembelajaran saya gitu. Itu sebagai salah satu, itu sebelum pandemi gitu. Jadi isinya sebagai salah satu metode pembelajaran e-learning. Jadi udah lo cukup lihat kuliah video pembelajaran di YouTube. Nanti kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya, kita diskusi bareng-bareng gitu. Tapi yang lain belum gitu. Jadi dengan adanya pandemi jadi dipaksa jebret. Semuanya belajar Zoom. Mana pernah kita pakai Zoom sebelumnya Iya, kan? benar, Kak. Belum pernah nggak pakai Zoom? Belum. Belum kan? Baru semenjak pandemi ya. Kemudian Google Classroom gitu ya dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi karena di situ beberapa dosen juga memikir
mana bisa kuliah praktek, apalagi desain interior online gitu. Emang nangkep anak-anaknya gitu kan. Pasti semua akan pesimis duluan. Tapi dengan adanya pandemi, ternyata bisa kok berjalan dengan lancar walaupun awalnya kita sempat pesimis gitu. Ingat deh maba 2020 ya, itu saya benar-benar sakit kepala dibuatnya dalam artian sakit kepalanya bukan mikirin mabanya gitu, tapi mikirin gimana nih caranya supaya metode pembelajarannya nyampe ke anak-anak gitu. Mungkin kalau angkatan Catherine udah pernah offline jadi tahulah basicnya kurang lebihnya ya kan alurnya gitu. ya Kak. Betul. Jadi gimana cara megang pensil itu kan perlu feeling ya Iya, gitu. Kak, benar. Apalagi di desain interior itu kita perlu feeling, ya mungkin semua desain ya, fotografi juga gitu. Semua kita perlu feeling, perlu taste, perlu penekanan yang mana nggak bisa dirasakan melalui online ya. Contohnya juga waktu tugas akhir. Anak-anak tugas akhir angkatan pandemi awal, angkatan pandemi kita nyebutnya ya, angkatan 2020 tuh, dan waktu itu banyak sekali saya juga sakit kepala waktu itu mikirin gimana caranya supaya mereka bisa TA dengan baik. Itu ada loh yang nggak survei, keburu tutup semua museum gitu ya, mau ke museum dan tutup. Kamu belum sempat survei? Belum Kak. Kamu bikin museum, kamu belum survei. Coba bayangin ya gimana gitu ya. Oke lah program ruangnya tahu gitu ya Catherine. Tapi feeling begitu masuk ke museum harus ada apa, lantainya gimana, plafonnya gimana, elemen-elemen apa yang perlu ada, itu mereka nggak ngerasain gitu. Jadi benar-benar kerasa perbedaannya dengan yang survei langsung. Itu dari segi desain interior. Akhirnya dia kita kasih link virtual. Tapi tetap dong virtual tuh kan banyak ya, 360 derajat lah katanya, bisa lihat rolling segala macem gitu ya. Tapi tetap feelingnya nggak dapet kan, feelingnya nggak dapet. Mungkin kalau yang pernah masuk museum, oh iya sedikit banyak nangkep. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali kayak nih anak gitu, itu benar-benar kendala banget gitu. Pada akhirnya memang kita sebagai desainer perlu yang namanya offline gitu ya. Walaupun semua bisa jalan dengan online, tapi feeling yang nggak bisa kita dapetin. Itu sih kalau menurut saya. Jadi ada hal yang memang menjadi kendala, tapi tetap harus cepat. Tadi saya bilang harus cepat. Ya gimana caranya nanganinnya ya dengan virtual tour. Apa yang belum pernah mereka rasakan harus dibantu, didukung sama dosen pembimbing. Palingan sih kayak gitu. Gitu. Karena kalau online tuh semua indera kita nggak bisa kepake ya Betul, Kak. Cuman betul. kayak ngelihat, oh ya udah mata kita cuma lihat ini doang, tapi nggak bisa ngerasain feel-nya secara megang langsung. mouse sama megang langsung kan Iya, beda ya. benar. Tadi malah kalau biasanya anak interior kan begitu masuk kafe diketok-ketok nih bahannya apa ya, lucu Iya, mejanya benar. ya kan gitu Benar, kan Kak, loh. benar, Kak. Ya kan gitu anak interior lu ngapain sih deso banget kesannya kayak Iya, deso. kesannya kayak norak ya, Iya, kita getok-getok padahal kita bahan. ih bagus nih materialnya apa. Tapi kalau waktu di laptop masa iya ngetok-ngetok Nggak ada bedanya Ngetok-ngetok kayak beda. diketok juga. iya ya itu ya tadi saya bilang feelingnya nggak dapet. Feeling ya kayak kalau misalnya masuk museum kan kerasa yang bisa gede Betul, megah gitu, tapi kalau lihat ini kan ya di layar Iya, aja ya kecil. gimana Ya gitu mau seluas apapun ruangannya tetap kayak ya udah selayar. Layar. segitu mau 360 derajat tadi gimana ya, Ya, gimana? Deh, feelingnya Diputer tuh. atu-atu. Iya aduh ya belum kalau mouse-nya masalah aduh gimana sih gitu. Kalau nggak loading nggak. Itu koneksi lagi ya gitu. Iya, Oke nih Kak, bagaimana, tadi kan juga mungkin pandemi yang masih berlangsung ini, gimana sih menurut Kakak nih tentang pengaruh revolusi industri yang sekarang ada diterapin di Indonesia, dan mungkin beberapa tahun nih mungkin bakal ada apa ya, kan otomatis ada transisi ya kayak dari Iya. kita yang biasa offline terus tiba-tiba Iya. ini online, terus nanti mungkin society ini jadi otomatis harus tergantung apa ya namanya teknologi ini, Iya, kayak yang betul. biasa mungkin tadi yang Kak Caca bilang harus terbiasa feel pensil, tapi karena mereka mungkin nggak ngerasain jadi harus pakai mouse gitu. Gimana terhadap orang-orang yang bergelut kayak gitu Kak di bidang apalagi di bidang desain interior nih Kak? Ya, sekali lagi sih semua akhirnya menjadi terpaksa ya. Kayak. Semua akhirnya menjadi terpaksa, tapi bukan terpaksa yang mungkin harus segera kita sikapi dengan positif. Balik lagi apa ya? Kalau semua hal kita begitu masuk hal baru, contohnya revolusi industri 4.0 tadi ya. 4.0 ya. Itu kita sikapi, aduh nanti desainer jadi tergantikan dengan komputer, dengan digital segala macam. Kalau kita keburu takut duluan,
udah nggak jalan, kelar loh urusannya gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya kita tarik mundur deh. Waktu zaman nggak tahu waktu itu pada mungkin belum kuliah, zaman petugas tol masih ada. Ya, Ya nggak? iya. Itu tahun mungkin pada sekolah masih ya. Saya aja ingat waktu itu saya masih kuliah lah waktu itu. Itu petugas tol sempat dapat ada info tahun depan atau mulai tahun sekian, saya lupa sih detail tahunnya. Mulai tahun sekian nanti petugas tol nggak ditiadakan untuk pengefektifan, pengefisiensian gitu ya. Wah itu semua saya ingat tuh ada yang protes gitu, wah itu menggantikan tenaga manusia. Akhirnya semua langsung takut, langsung ini. Terus yang kedua kita tarik mundur lagi waktu taksi konvensional, masuk yang tadi disebut taksi online ya, terus ojek online yang mana sekarang sangat bertebaran dan membantu kita banget ya, apalagi pandemi gini gitu. Nah itu saya ingat banget itu waktu itu saya kuliah, saya pulang, saya kejebak demo karena banyak taksi konvensional yang demo di depan kantor online tersebut gitu. Jadi mereka benar-benar takut posisi mereka tergantikan gitu ya. Jadi mungkin sama halnya kayak kita, begitu kita dengar wah udah ini fotografi nggak perlu lagi, kita bisa ini kok otomatis gitu, desain interior nggak perlu lagi, orang sekarang udah ada aplikasinya segala macam gitu, itu kita jadi takut ya kan. Tapi balik lagi, mundur lagi tadi, taksi konvensional ternyata sekarang malah join sama taksi online. Kita bener nggak sih? Bener. Kalau kita lihat di aplikasi online, kita bisa pesen itu taksi konvensional dengan aplikasi online tersebut. Petugas tol udah gak ada, paling kan di beberapa spot doang ya sekarang ada petugas tol mungkin yang di luar kota gitu ya. Tapi sekarang di Jakarta udah jarang ada petugas tol. Tapi hidup kita berjalan aja, ya kan? Iya. Berjalan aja dengan lancar. Mereka mungkin berhenti kerja, tapi mereka dapat pekerjaan yang lebih bisa dimanfaatkan lagi di posisi yang lain gitu. Jadi kalau menurut saya nggak seharusnya, mungkin awal saya juga takut, jujur awal saya juga takut, apalagi waktu demo taksi konvensional itu kayak wow banget waktu itu. Saya ingat sampai berlarut-larut, kayaknya nggak kelar-kelar ini demo taksi konvensional gitu terhadap si taksi online, tapi pada akhirnya mereka malah jadi berkolaborasi gitu ya. Jadi balik lagi, nggak seharusnya kita sebagai desainer takut. Awal saya memang takut juga, wah gimana ya nanti gue begitu lulus malah nggak dapat kerja lagi gara-gara udah ada digital ini. Tapi ternyata dengan kita sikapi positif, kemudian kita berkolaborasi, itu malah bisa berjalan. Jadi menurut saya sih semua nggak seharusnya kita takutkan, tapi kitanya yang mesti harus cepat beradaptasi, kitanya yang cepat harus menyikapi. Kayak gitu sih. Harus bisa beradaptasi sama kondisi ya Kak ya. Betul, apalagi pandemi kayak gini kan. Sekarang kayak kemarin keluarga saya serumah kena positif COVID. Dan saya jujur nggak kepegang gitu ya, nggak kepegang. Itu benar-benar ojek online membantu banget gitu ya. Mulai dari obat, beli obat semua udah di aplikasi Tokopedia, di Shopee semua ya. Nelpon, halo dok, betul, halo dok, gimana kondisinya? Mereka nggak datang langsung, enggak gitu ya. Saya udah nungguin tuh, saya pikir mereka akan datang gitu dari puskesmas terdekat gitu. Ternyata enggak, cukup konsultasi aja gitu. Oke, obatnya sudah jalan ya, kami kirimkan ya, dan semudah itu gitu. Ada obat yang kurang, beli lagi. Tinggal bayar lagi di aplikasi. Saya benar-benar gak keluar gitu, karena kan mau keluar orang lagi isoman, terus saya malah nularin virus gitu kan. Jadi benar-benar membantu sekali dengan keadaan saat ini, terutama di masa pandemi. Masa pandemi ini ya, benar banget. Berarti nih Kak, kalau misalkan dari pandangan Kak Caca sendiri, dengan berjalannya ada teknologi dan tadi aplikasi-aplikasi atau mungkin web-web desain ya sekarang ya, itu berarti akan menguntungkan atau gimana nih Kak buat para calon desainer muda nih mungkin nantinya kan yang akan lulus, menurut pandangan Kakak tuh gimana? Oke. Tadi mungkin kita ngomongin tentang hal yang tidak ada hubungannya dengan desain ya, apalagi desain interior, taksi online, aplikasi online segala macam. Nah, merujuk pertanyaan Catherine tadi, bagaimana pandangan
adanya aplikasi-aplikasi desain, khususnya desain interior ya Catherine. Iya, Kak. Nah, boleh sebut merek nggak sih? Wah, boleh, tapi tidak disponsori ya, guys. Tapi dia Tidak disponsori. disponsori gitu ya, enggak loh ya gitu. Contohnya Deko Rumah. Saya ingat banget bagaimana waktu itu kedatangan Deko Rumah sempat menjadi perbincangan hot banget gitu ya dari para desainer profesional, karena saya juga tergabung di asosiasi ya. Saya tergabung di asosiasi, jadi saya di komunitas itu menjadi pengamat dan pendengar, menjembatani juga antara dunia pendidikan dengan profesional gitu. Kalau saya malah, karena Deko Rumah datang ke saya waktu itu. Waktu itu saya masih jadi sekretaris program studi. Dia datang mengajak kolaborasi, ngajak kerjasama. Gimana kita, karena salah satu alumni kita ada yang menjadi salah satu penggagas Deko Rumah. Desain interior Trisakti itu ada yang menjadi penggagas Deko Rumah. Saya lupa namanya, pokoknya ada, kalau nggak salah laki-laki itu. Mungkin angkatan di atas saya juga. Nah, jadi dia datang ke kampus, ngobrol sama saya. Itu Deko Rumah belum apa-apa, maksudnya belum launching ya, masih ngobrol-ngobrol. Kita ada aplikasi ini. Oh, keren ya sekarang. Itu aduh jauh lah dari sebelum pandemi, jauh lah 2016 mungkin ya, saya lupa lah. Jadi udah lama sekali gitu. Dia datang, wah keren banget ya gitu. Saya yang memandang, mungkin karena ceritanya kita anak milenial nih ya. Ceritanya kita anak milenial nih, Gen Z malah ya. Gen Z gitu. Jadi memudahkan banget ya sekarang. Iya, jadi kakak ini aja, nanti tinggal ini, tinggal kalau beli ini kita bisa dapat jasa gratis. Bayangin, jasa gratis untuk digambarin ruangannya gitu, dengan hanya membeli dari kita gitu. Kurang lebih kayak gitulah garis ini ya waktu itu. Oh gitu ya, terus ini nanti didesaininnya sama siapa? Sama desainer interior. Kita banyak loh, ada ternyata beberapa alumni yang kerja di situ juga saat itu, benar-benar baru merintis. Saya bilang, wah keren banget gitu. Saya ajukanlah ke atas, terus sampai akhirnya juga masuk ke asosiasi. Terus ternyata di asosiasi sempet, wah gimana nih, ini gimana desainer interior jadi gimana dong nanti gitu ya. Mereka ada kecemasan itu gitu. Kemudian apalagi menggunakan kata-kata gratis. Loh, jasa desain interior itu nggak gratis. Jangan sampai orang sama lah kayak foto doang, fotoin gue dong, harga temen lah. Ya, bisa hati nggak sih ya? Terus kayak kalau di kafe mungkin bikin logo, ayolah bikin logo doang. Wah, pengen diket gitu lah ya. Gitu. Gue kuliah 4 tahun gitu ya buat dapetin ilmu ini, lo bilang cuman doang gitu ya. Jadi hey kalian Jangan pakai kata doang. Iya gitu ya. Jadi kata-kata gratis itu jadi sensitif di asosiasi. Itu juga saya ngikutin perkembangannya. Saya nggak ikut ngomong, saya cuma jadi pendengar. Jadi saya dengar gimana kegelisahan mereka gitu. Nah, pada akhirnya mereka mengaku mereka menjelaskan enggak, itu maksudnya bukan gratis jasa desainnya, tapi dengan ada gitu ya. Jadi itu permainan marketing ya, iya, Kak. jadi permainan marketing, kata-kata yang menurut mereka itu maksudnya marketing doang gitu loh. Tapi ya balik lagi karena sensitif, udah keburu naik duluan, udah langsung panas itu asosiasi gitu. Jadi balik lagi mungkin kalau dari situ si asosiasi aja yang udah profesional takut gitu ya. Takut pada awalnya, tapi sekarang akhirnya coba, mungkin Catherine bisa lihat beberapa program Deko Rumah yang mensponsori HDI atau asosiasi lainnya, atau mungkin ke kampus-kampus, pernah juga kegiatan bareng kita gitu ya, kunjungan kemana gitu. Jadi kalau menurut saya aplikasi-aplikasi itu justru memudahkan dan membuka peluang baru buat kita gitu. Apalagi mahasiswa sekarang yang saya lihat digitalnya udah lebih canggih daripada yang dulu. Udah bikin video, bukan cuma anak di kafe, ternyata yang bisa bikin video sekeren itu gitu ya. Udah macam-macam gitu. Jadi menurut saya itu malah jadi suatu peluang sih, bukan menjadi ancaman. Tapi balik lagi, tergantung gimana cara kita memandangnya. Yang itu yang perlu yang kita tanamkan, jangan takut, pasti akan ada peluang baru di luar itu. Benar-benar. Gitu. Setuju. Oke, ini Setuju banget, sangat setuju. menarik sekali.
kira-kira nih persiapan apa aja sih Kak, dan juga untuk teman-teman mahasiswa desain interior yang apa ya, mungkin kelak bakal berkarir di era tersebut, dan mungkin apa ya, terakhir mungkin sekalian nih Kak pesan-pesan buat teman-teman yang juga Oke. Ini mungkin pesan-pesan dalam menghadapi terus perkembangan digital ya, apalagi di segi desain interior. Kita nggak boleh ketinggalan. Contohnya revolusi industri 4.0, yang mana mungkin kalau di negara lain, di Jepang deh, Jepang negara yang teknologinya udah nggak usah diomongin gitu ya, Gundam bisa jalan tahu-tahu di kota gitu ya. Itu benar-benar udah nggak perlu diomongin gitu ya. Revolusi industri di mereka tuh kayak ya udah cetek banget gitu, kita udah jalan ke 5.0 gitu ya. 5.0 udah robot-robot semua gitu ya. Tapi balik lagi, mereka pasti punya maksud di belakang itu. Kitanya yang gimana caranya menghadapinya. Nggak boleh takut duluan, nggak boleh pesimis duluan kayak yang udah-udah gitu ya. Apalagi kalian sebagai generasi penerus harus, yang pesan dari saya nih pertama adalah harus mudah cepat beradaptasi. Ya, mungkin istilahnya kalau sekarang resiliensi, saya sering dengar tuh resiliensi apa sih? Kalau webinar tuh resiliensi apa sih gitu. Jadi kayak lo harus luas, harus dinamis, menerima masukan dari mana-mana, langsung beradaptasi. Ya, apalagi masa pandemi sekarang gitu ya. Yang kedua mungkin harus mau belajar terus sih. Itu yang selalu saya terapkan juga. Apalagi saya yang udah kelewat banget lah sama Catherine kalau urusan perdigitalan. Aduh keren banget Catherine, ayo dong bikin lagi. Saya suka gitu kalau suka ngelihat karya mahasiswa yang wow gitu ya, ayo bikin lagi gitu. Karena saya ngerasa kalau kita nggak mau belajar, ya kita yang bakalan ketinggalan ya, gitu. Kita di bidang desain interior, desain apapun lah, semua pasti pakai teknologi, pakai digital gitu. Kalau lo nggak mau belajar ya udah, you bye bye gitu. Dan yang terakhir mungkin kalau saya bilang adalah stress management. Benar sekali. Iya. Baru dengar katanya langsung setuju nggak sih? Setuju. Langsung relate. Ya, stress relate management. Karena tadi Catherine bilang kita nggak tahu pandemi ini sampai berapa tahun yang akan datang. Tapi udah, tapi jangan sampai 3 tahun, 5 tahun. Mudah-mudahan besok udah kelar. Amin. Suatu mujizat gitu ya. Tapi ya intinya adalah 3 itu sih. Bagaimana kita cepat beradaptasi, kemudian bagaimana kita harus mau belajar apapun, nggak cuma teknologi, apapun ya, apapun itu harus mau belajar dan menerima masukan tentunya. Dan yang terakhir ya tadi, stress management. Dalam keadaan kayak gini lo bagaimana happy-nya, mau ngapain, ke mall ya udah mall dulu lah, walaupun syaratnya banyak, mau ngapain dulu, jalan-jalan, main sama kucing. Kalau saya stress manajemennya main sama kucing. Jadi, Bruno ya, kucing saya si Bruno namanya. Jadi ya mungkin tuh beda-beda masing-masing orang ya bagaimana stress manajemennya. Kira-kira gitu sih palingan pesan dari saya ya. Jadi kalau boleh dirangkum tuh 3 poin tadi itu harus adaptif, eksploratif, sama stress management kita gitu ya Kak. Betul. Semangat buat teman-teman. Teman-teman, optimis terus. Iya. Iya. Jadi gimana Acil, siap melihat menuju masa depan? Menuju masa depan. Masa depan yang cemerlang. Masa depannya beda. Masa depannya menikah. Waduh Kak, berat banget nih. Saya doakan yang terbaik. Gitu. Oke. Lanjut gimana? Ya, ini kita udah dapat insight banyak banget nih Kak dari Kak Caca. Mudah-mudahan ya bisa menjadi insight baru yang tentunya bermanfaat buat kedepannya, itu aja. Iya nih, jadi mungkin kita mau bilang terima kasih nih Kak atas wejangannya nih. Sama-sama, ya kan? aduh wejangan. Sungkem dulu kalau wejangan. Karena kan tadinya mungkin sebelum nonton podcast ini atau dengar podcast ini mereka masih, aduh gimana ya gue ya nanti ya angkatan pandemi, angkatan online, takut mungkin kayak masih khawatir nggak bisa bersaing dengan yang udah-udah yang bisa rasain secara offline. Kan sekarang jadi kayak tercerahkan gitu kan ya setelah dengar sharing dari Kak Caca. Mudah-mudahan ya. Makasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama, makasih ya, saya udah diundang. Aduh, ngerasain studio televisi. Keren banget ya Kak studionya. Keren banget. Jempol deh buat suara rupa. Mungkin itu ya dari kita nih hari ini teman-teman. Jangan lupa nih teman-teman follow Instagramnya Kak Caca. Ya Kak, boleh Kak. Apakah nanti akan ada muncul di bawah sini Kak? Oh ya, di sini ya. Ada di bawah. Terus
Kak Caca juga ada YouTube kan ya? Oh iya, jangan lupa ditonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa klik bell iconnya ya. Jadi kalian nggak ketinggalan informasi. Iya, jadi nggak ketinggalan informasi. Iya. Boleh juga subscribe Suara Rupa, follow Iya Instagramnya ya. Iya, benar. Iya dong, harus subscribe ya. Jangan lupa Betul. pokoknya. Ya, pokoknya terus ikutin keseruan kita di episode-episode berikutnya. Betul. Oke, mungkin Mungkin itu aja. kita pamit. Saya Made. Saya Acil. Dan saya Caca. Kami undur diri. Sampai jumpa di Sampai Suara jumpa Rupa di Suara Rupa berikutnya. berikutnya. Bye. Dadah. Nah, itu tadi sedikit tampilan obrolan saya sama mahasiswa yang menjadi host. Ada Catherine, ada Made. Made itu dari program studi fotografi Universitas Trisakti. Jadi buat teman-teman yang senang dunia fotografi, kita di Fakultas Seni Rupa dan Desain punya loh prodi fotografi. Kemudian ada Catherine yang kebetulan mahasiswa saya juga, itu adalah dari program studi desain interior Universitas Trisakti. Seru ya obrolannya, jadi benar-benar mahasiswa di Fakultas Seni Rupa dan Desain khususnya di Universitas Trisakti ini gak hanya diajarin skill gambar, skill presentasi, tapi mereka juga nerapin itu langsung loh. Bahkan mereka mencetuskan ide bikin podcast Suara Rupa di YouTube channelnya. Kalian tulis nih di like, comment, subscribe, langsung di subscribe DSRP. Jadi DSRP itu maksudnya Desa Rupa. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu bahwa Fakultas Seni Rupa dan Desain tuh untuk himpunan atau organisasi mahasiswanya itu nyebutnya adalah Desa Rupa. Itu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan tadi bermanfaat, mensupport semua apalagi generasi penerus, nggak hanya generasi milenial tapi juga Gen Z. Mudah-mudahan terus semangat membangun Indonesia terutama di bidang kreatif. Itu aja dari saya, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.